Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel YouTube saya, Serba Ilmu Euclid Channel. Pada video kali ini saya akan mengajarkan bagaimana menyelesaikan sebuah persamaan kuadrat dengan melengkapi kuadrat sempurna. Materi ini saya ambil dari pelajaran atau dari buku materi Matematika kelas 9. Mudah-mudahan nanti apa yang saya jelaskan di sini dapat bermanfaat buat kalian. Namun jangan lupa subscribe, like, share, and comment channel YouTube saya. Terima kasih. Langsung saja kita mulai. Di sini saya akan memberikan beberapa contoh bagaimana menyelesaikan persamaan kuadrat dengan melengkapi kuadrat sempurna. Contoh yang pertama, kalian perhatikan X pangkat 2 ya dikurang 5. Nah, sini kita lihat, di sini saya berikan dua cara ya, yaitu cara yang pertama dan cara kedua di sini. Kalian perhatikan, X pangkat 2 dikurang 5 sama dengan 0. Nah, nanti X pangkat 2 sama dengan 5. Ya, jadi ini saya pindahkan, ya, pindah ruaskan di sebelah kanan. Jadi nilainya negatif 5 menjadi positif 5. Lalu pangkatnya ini, ya, pangkat X pangkat ini, ya, X pangkatnya saya hilangkan. Lalu di sini di 5-nya saya rubah menjadi plus minus akar 5. Sehingga penyelesaiannya X1-nya sama dengan akar 5 plus akar 5 dan X2-nya sama dengan min akar 5. Nah, itu untuk cara yang pertama. Lalu bagaimana dengan cara kedua? X pangkat 2 dikurang 5 sama dengan 0. Nah, nanti saya buat persamaan seperti ini. Jadi 5-nya ini diakarkan lalu dipangkatkan. Ya, nanti kalian buat selanjutnya seperti ini. X kurang akar 5 ya dikali X tambah akar 5 ya. Jadi sesuaikan dengan ininya negatif ya, maka di sini negatif positif. Lalu hasilnya nanti menjadi X1 sama dengan plus akar 5 dan X2-nya sama dengan min akar 5. Nah, ini sebagai contoh nanti bagaimana mendapat ini, yaitu X dikurang akar 5 sama dengan 0. Ya, X akar 5, X dikurang akar 5 sama dengan 0. Lalu X1-nya di sini, ya, akar 5-nya di sini pindah ruas, ya, negatif menjadi positif. Nah, yang ini, ya, X ditambah akar 5 sama dengan 0. Ya, sama dengan 0. Lalu X2 ya, sehingga dia menjadi X2 nilainya nanti ya, X2 sama dengan, nah ini pindah ruas positif jadi negatif. Nah, negatif akar 5. Nah, itulah bagaimana cara menyelesaikan soal nomor 1. Perhatikan, sekarang saya akan menjelaskan untuk soal nomor 2. Ya, di sini X pangkat 2 ditambah 10X ditambah 24 sama dengan 0. Nah, di dalam menyelesaikan persamaan kuadrat dengan melengkapi kuadrat sempurna, ini ada beberapa aturan. Yang pertama, koefisien X pangkat 2 ini harus bernilai 1 di sini. Ya, harus bernilai 1. Nanti apabila belum bernilai 1, seperti contoh nomor 2, maka nanti akan kita jadikan bernilai 1. Nah, nanti akan saya jelaskan di soal nomor 6. Nah, karena di sini sudah bernilai 1, maka kita tidak perlu ubah lagi. Kemudian, langkah keduanya itu nanti untuk aturan ini, tambahkan ruas kiri dan ruas kanan dengan kuadrat setengah koefisien X. Nah, nanti akan saya jelaskan ya di sini. Nah, aturan yang berikutnya nanti buat ruas kiri menjadi bentuk kuadrat sempurna, sedangkan ruas kanan disederhanakan. Nah, perhatikan ya, maksudnya nanti akan saya jelaskan di sini. Nah, jadi nanti nilai A di sini kan ini A, ini B, ya, ini A, ini B, ini C. Ya, jadi di sini koefisien ya A itu harus bernilai 1. Nah, sekarang langkah yang pertama yang harus kita lakukan, kita pindahkan ya
positif 24 pindah ke ruas kanan di sini menjadi negatif. Nah, menjadi negatif, kalian amati. Nah, lalu ini nanti ya yang B ya, yang B ini kan B nih ya, ini B berarti 10x ini B ya. Jadi ini A, ini B, ini C. Nah, kemudian ini didapat dari setengah dari nilai ini ya, didapat dari setengah nilai koefisien X. Didapat dari setengah nilai koefisien X. Oleh karena itu nanti 10 dibagi 2. Jadi hasilnya adalah 5. Jadi 10 dibagi 2 hasilnya 5. Jadi 5 di sini kita dapat dari 10. Ya, karena aturan di dalam menyelesaikan persamaan kuadrat dengan melengkapi kuadrat sempurna, ya, setelah kita pindahkan, kita pisahkan ya yang negatif 24, maka nanti yang ini kita bagi 2. Nilai koefisien B-nya kita bagi 2. Lalu kita pangkatkan. Ya, jadi sekali lagi 5 di sini didapat dari 10 dibagi 2. Lalu kita pangkatkan. Jadi 5 pangkat 2. Nah, kemudian ini sebelah kanan juga kita buat seperti ini. Kita tambahkan jadi dengan 5 pangkat 2. Lalu kemudian kita bentuk ya. Jadi yang kita ambil di sini untuk membentuk persamaan seperti ini. Jadi tinggal kita ambil ini X dan ini. Jadi kita ambil dari A ya dan yang C di sini. Jadi karena di sini plus maka X tambah 5. Jadi sekali lagi yang kita ambil dari ini dan ini. Ya, jadi X ditambah 5. Kalau di sininya 6 berarti 6 ya. Gitu. Lalu kita pangkat sama dengan 1. 1 ini didapat dari negatif 24 ditambah 25. Karena kan 5 pangkat 2 itu 25. Jadi negatif 24 ditambah 25 hasilnya 1. Lalu setelah itu pangkatnya kita hilangkan. Satunya ini kita akarkan. Jadi plus minus akar 1. Jadi plus minus akar 1. Nah, sehingga untuk X1-nya sama dengan negatif 5. Jadi pindah dia. Ya, pindah ke ruas kanan, positif 5-nya pindah ke ruas kanan menjadi negatif 5 tambah 1. Jadi hasilnya adalah negatif 4. Lalu kemudian yang X2-nya di sini ya. Nah, sama dengan negatif 5 kurang 1. Ya, jadi kan ini kan plus minus ya. Jadi yang pertama plus, yang kedua min. Ya, atau kurang. Gitu. Nah, hasilnya adalah negatif 6. Negatif 5 dikurang 1 berarti sama dengan negatif 6. Jadi penyelesaiannya adalah X1-nya sama dengan negatif 4 dan X2-nya negatif 6. Nah, nanti untuk membuktikan apakah yang kita selesaikan di sini untuk X1 dan X2-nya benar atau tidak, maka kita masukkan. Ya, jadi negatif 4-nya kita masukkan ke persamaan ini. Benar tidak dia nanti hasilnya 0. Itu untuk membuktikan jawaban kita benar atau tidaknya. Sekarang kita lihat penyelesaian nomor 3. X pangkat 2 dikurang 8 sama dengan 0. Nah, jadi nanti X pangkat 2 dikurang 8 sama dengan 0. X pangkat 2 sama dengan 8. Ya, jadi kita pindahkan. Di sini negatif. Ya, pindah ke kanan. 8-nya menjadi positif. Lalu pangkatnya kita hilangkan. Sehingga di sini nantinya kita bentuk jadi plus minus akar 8. Sehingga penyelesaiannya X1 sama dengan akar 8 dan X2-nya min akar 8. Nah, itu untuk penyelesaian soal nomor 2 dan nomor 3. Tadi penjelasannya tertinggal, jadi di sini akar 1 itu 1 ya nilainya ya. Akar 1 jadi 1 nilainya. Itu tadi tertinggal, saya menjelaskannya. Sekarang kita masuk ke soal nomor 4. Nah, sekarang kalian perhatikan ini agak sedikit panjang ya. Nah, jadi yang pertama kita lihat persamaannya X pangkat 2 ditambah 5X ditambah 3 sama dengan 0. Nah, ini kita pindahkan 3-nya plus 3-nya ke ruas kanan jadi negatif 3. Lalu nanti kita buat 5 per 2 ya. Jadi ini tadi seperti aturan tadi ya. Ini 5 ini dibagi 2.
ya, 5 dibagi 2. Kalau tadi kan 10 dibagi 2, ya, untuk soal nomor 2. Nah, untuk nomor 4, 5 dibagi 2. Nah, lalu kita pangkatkan. Nah, ini untuk sebelah kanannya juga kita tambahkan dengan 5 per 2 pangkat 2. Jadi sama-sama kita kita tempatkan nilai yang sama. Oke. Jadi di sini 5 per 2 pangkat 2, di ruas kanan juga 5 per 2 pangkat 2. Lalu tadi untuk nilai ini ya, yang A ya, kemudian dengan nilai yang C kita anggap di sini ya. Nah, kita ambil ya, jadi dari A dan yang C-nya ini. Nah, lalu kita masukkan X tambah 5 per 2 pangkat 2. Nah, sama dengan negatif 3 ditambah 5 per 2 pangkat 2. Nah, lalu sekarang kita selesaikan yang di sebelah kanan ini ya, ruas kanan. Jadi, ya ini kita kali saja ya. 2 dikali negatif 3 sama dengan negatif 6. Kemudian 5 per 2 ya, di sini 5 per 2 pangkat 2 itu 5 pangkat 2 itu berarti 25 dan 2 pangkat 2 4. Jadi 25 per 4. Nah, nanti kita samakan nih penyebutnya ya. Mungkin untuk menyelesaikan ini tidak asing lagi buat kalian ya, karena ini udah pelajaran yang kalian yang diterangkan di sekolah dasar. Nah, persamaannya di sini penyebutnya kita samakan ya, penyebut di sini kita samakan jadi 4. Lalu setelah disamakan baru nanti kita lihat di sini hasilnya, maka negatif 6 ditambah 25 per 4 jadinya, atau negatif 6 ditambah 25 hasilnya 19. Ya, hasilnya 19. Jadi 19 per 4 nanti. Lalu kemudian pangkatnya kita hilangkan. Di sini 19 per 4-nya kita jadikan akar. Ya, jadi plus minus akar 19 per 4. Nah, lalu yang plus 5 per 2 ini kita pindah ke ruas kanan. Ya, sehingga hasilnya menjadi X sama dengan plus minus akar 19 per 4 dikurang 5 per 2. Nah, untuk X1-nya, ya, jadi nanti ini didapat setengah ini dari akar 4 ya. Akar 4 itu kan berarti 2. Nah, untuk matematika kalian harus perhatikan ini caranya yang udah biasa ya. Kalian harus perhatikan, jadi 4 akar 4 di sini menjadi, kan akar 4 itu 2 ya, maka di sini jadi setengah. Oke, jadi nilainya X1 sama dengan setengah akar 19 dikurang 5 per 2. Lalu untuk X2-nya negatif setengah akar 19 dikurang 5 per 2. Nah, ini kalian perhatikan di sini. Oke, jadi sekali lagi akar dari 4 itu kan 2. Nah, di sini diubah menjadi setengah. Nah, ini aturan-aturan ini sudah ada ya di dalam penjelasan-penjelasan buku-buku sebelumnya tentang akar ya. Nah, kemudian sekarang kita lanjutkan ke soal nomor 6 ya. Saya rasa soal nomor 7 ini, soal nomor 5 ini sama ya dengan soal nomor 1 dan nomor 3. Nah, sekarang langsung saja kita perhatikan soal yang terakhir. Nah, sekarang kita perhatikan di sini 2x pangkat 2 ditambah 7x tambah 3 sama dengan 0. Nah, tadi disimpulkan aturan-aturannya ya, untuk nilai koefisien X pangkat 2 ini harus bernilai 1. Ya, sehingga nanti harus dibagi 2. Nah, karena kan 2 dibagi 2, 1. Apabila di sini 3, berarti kita bagi dengan 3. Apabila di sini 4, maka kita bagi 4. Nah, tidak hanya ini, namun ini juga harus dibagi. Ya, 7x-nya juga dibagi 2, dan 3-nya harus dibagi dengan 2. Sehingga hasilnya menjadi X pangkat 2, 7 per 2x ditambah 3 per 2 sama dengan 0. Lalu, ini yang 3 per 2 ini kita pindahkan ke sebelah kanan, atau ruas kanan menjadi negatif 3 per 2. Nah, lalu yang ini kita dapatkan aturannya adalah harus setengah dari ini ya. Harus setengah dari ini. Jadi, setengah dari 7 per 2. Sehingga kita tulis 7 per 2 per 2. Ya, nah ini kita pisah nih. Ya, kita pisah bagaimana cara penyelesaiannya.
ya. Jadi kalau kita ambil yang 7/2 aja nih, 7/2, ya 7/2. Nah, berarti kan kalau 7/2 pangkat 2, maaf, 7/2 pangkat 2 itu artinya kan 7 pangkat 2 ya per 4. Ya, seperti itu. Maaf, di sini. Bukan yang ini, ya. Nah, 7/2 itu per 2 itu sama dengan 7/2 dikali 1/2. Nah, ini artinya ini kan pembagian nih, ya. Nah, jadi 7/2 per 2. Nah, artinya 7/2 dibagi 2. Nah, makanya nanti baginya itu diubah jadi kali, lalu kita tukar antara pembilang dan penyebutnya. 2/1 menjadi 1/2. Lalu kita kalikan, 7 kali 1 sama dengan 7, dan 2 kali 2 sama dengan 4. Nah, itu jadi nanti hasilnya seperti ini. Ya, ini kita pisah ya. Penjelasannya kita pisah. Ya, jadi 7/4 ini didapat dari mana? Nah, ini bisa kalian lihat di sini. Nah, kemudian yang sebelah kanan pun kalian harus tambahkan dengan 7/4 pangkat 2. Nah, setelah itu, ya, ini nanti kita buat seperti ini. Lalu nanti kita juga tambahkan ya tadi ya. Nah, lalu kita selesaikan masing-masing. Nah, ini nanti kita ambil dari X pangkat 2 dan 7/4 ya. Jadi kita ambil dari X pangkat 2 dan 7/4. Di sini kita ambilnya X tambah 7/4 pangkat 2. Ya. Lalu nanti kita selesaikan yang ruas sebelah kanan. 7/4 ini berarti 7 pangkat 2. Ya, 7/4 pangkat 2 artinya 7 pangkat 2 per 4 pangkat 2. Jadi 49/16. Ya. Nah, ini disamakan penyebutnya. Penyebutnya kita samakan menjadi 16, sehingga 16 dibagi 2, ya 8, 8 dikali 3, 24. Nah, ini pelajaran SD ya, yang telah kalian pelajari. Nah, lalu setelah itu nanti hasilnya berapa? Yaitu hasilnya jadi 25/16. Ya, ini jadi 25/16. Ya. Nah, nanti masuk ke sini. Nah, lalu nanti pangkatnya ini kita hilangkan. Ya, pangkatnya kita hilangkan. Nah, ini jadi plus minus akar 25/16. Nah, kemudian nanti akar 25/16 menjadi 25. Akar 25 itu kan 5. Kemudian akar 16 itu kan 4. Jadi hasilnya X tambah 7/4 sama dengan plus minus 5/4. Lalu X1-nya jadi 5/4 dikurang 7/4. Nah, ini pindah ruas. Ya, 7/4-nya pindah ruas. Ya, jadi kurang 7/4. Jadi sama dengan negatif 2/4. Negatif 2/4 sama dengan kita sederhanakan menjadi negatif setengah. Lalu yang X2-nya, ya ini kan tadi udah positif ya. Jadi kan karena plus minus 5/4. Nah, sekarang negatifnya. Ya, negatif 5/4 dikurang 7/4 sama dengan negatif 12/4. Negatif 12/4 sama dengan negatif 3. Nah, itulah ya. Jadi kita dapat X1-nya negatif setengah dan X2-nya adalah negatif 3. Untuk pembuktiannya, seperti yang saya jelaskan tadi, kita masukkan ke persamaan ini. Apabila nanti benar, ya hasilnya 0, maka berarti penyelesaian kita benar. Nah, itulah yang dapat saya jelaskan ya dalam bagaimana menyelesaikan persamaan koordinat dengan melengkapi kuadrat sempurna. Mudah-mudahan apa yang saya jelaskan di sini dapat bermanfaat bagi kalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namun, jangan lupa subscribe, like, share, and comment channel YouTube saya. Terima kasih.